Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kita Fathul Qari bil Mujib fi Syarhi Al-Fadhit Takrib. Ya, Alhamdulillah sudah di halaman 22. Summa kemarin mana dia? Silakan Ustaz. Summa zakaro. Bismillahirrahmanirrahim. Summa zakaral musannifu, kemudian menyebutkan oleh musannif annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasari, sesungguhnya yaitu ditanya pada mengarang dari ini mukhtasar. Hmm. Mas'ul Biqaul diminta. Kemudian menyebut oleh musannif annahu akan bahwa sungguhnya musannif itu mas'ulun diminta. Diminta, bukan keinginan beliau sendiri untuk mengarang kitab ini, tapi beliau diminta. Lanjut. Konten. Ya, ya, lanjut, Ustaz. biqaulihi, dengan ucapannya musannif, sa'alani ba'dul asdiqai jam'u sodikin, bertanya akanku oleh sebagian teman-temanku, Meminta, meminta. meminta 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 kepadaku. meminta kepadaku oleh sebagian teman-temanku. Asdikoi itu dari sodikin. Hmm. Wa qauluhu, dan bermula ucapannya musonif, hafizahumullahu ta'ala, jumlatun da'iyatun. Du'aiyatun. Jumlatun du'aiyatun Hmm. adalah jumlah, apa itu? Yang doa. Nah, Jumlah doa, jumlah doa. Jadi maksudnya begini. Ini kan ini menjelaskan matan kan matan wa ala sahabatihi. Dah, wa ala sahabatihi. Kemudian langsung kalau kita lihat matan takrib, sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullah kayak gitu Ustaz nih. Kalau di kitab saya ini yang tulisan besar, ini matan takrib. Mungkin kalau kitab Ustaz, kalau Ustaz nggak lihat di layar berarti dalam kurung. Imam Musannif duluan, pensyarih duluan menjelaskan. Apa maksud sa'alani ba'dul asdiqa meminta kepadaku oleh sebahagian teman-teman? Beliau menyebut summa zakara. Kemudian menyebut oleh musannif annahu akan bahwa sungguhnya musannif mas'ulun. Itu beliau diminta fi tasnifi hadzal muhtasari dalam mengarang ini muhtasar. Artinya Abi Suja mengarang matan takrib itu bukan keinginan sendiri, tapi permintaan sebahagian teman-teman beliau. Biqaulihi muta'ala kepada Zakara. Dengan apa musannif menyebut? Dengan ucapannya musannif. Apa ucapan musannif? Sa'alani telah meminta akan aku oleh sebahagian teman-teman. Asdiqa ini jam'u sadiqin. Sadiqin mufrad. Asdiqa jamaknya. Jamak taksir kan? Qauluhu adapun ucapan musannif hafizahumullah. Ini jumlah du'aiyah. Jumlah doa maksudnya. Walaupun tulisannya fi'il madhi telah menjaga akan mereka oleh Allah. Ini maksudnya doa. Maksud beliau Allahumma asfathum. Ya Allah jaga olehmu akan mereka. Jadi jumlahnya khobariyah, maknanya doa. Itu beliau pengen menjelaskan itu. Nah itu. Ada yang perlu dibahas Ustaz sebelum kita bergerak lanjut? Ya, aman tenggu. aman ya. Kalau aman berarti lanjut ke halaman berikutnya. Atau Ustaz baca matan takrib dulu nggak apa-apa. Kalau Ustaz lihat layar apa lihat kitab sendiri? Lihat kitab sendiri tenggu.
Oh ya udah lanjut aja. Oke baca. Anak malah. An amala mukhtasaran, bahwa saya amala membuat tengko, Ya membuat. bahwa saya membuat akan sebuah mukhtasar, huwa ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Hmm. Mukhtasar itu sesuatu yang sedikit lafaznya Hmm. dan maknanya. Dan banyaklah oleh maknanya. Banyaklah oleh maknanya mukhtasar. Enggak kembali ke muhtasar ke ma. Oh iya, Kang. Tadi ini an amala maf'ul nih, maf'ul sa'ala kan. Meminta kepadaku oleh sebagian asdiqa. Sa'ala maf'ulnya dua. Akan apa meminta an amala? Akan bahwa saya buatkan akan satu muhtasar. Kemudian beliau memaknai muhtasar. Wah, dianya muhtasar ma. Sesuatu yang sedikitlah oleh lafadznya ma. Nggak boleh ke muhtasar. Karena kita belum tahu arti muhtasar kan. Muhtasar itu sesuatu yang sedikitlah lafadznya ma. Maka surah maknahu dan banyaklah lafadznya ma. Maknanya ma. Tahu, kalau kita mudahkan muhtasar itu kitab yang lafadznya sedikit, maknanya banyak. Walaupun nggak selalu, kadang-kadang maknanya nggak banyak juga kan, sesuai dengan lafadznya. Nah itu. Terus, Fil fikhi, di dalam ilmu fikih, ya, kan dianya fikih secara bahasa, al-fahmu itu bermakna faham. ya, Wastil, dan fikih secara bahasa, secara istilah, al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyati al-muktasab al-muktasabu min adillatihat tafsiliyati. hmm, Dianya itu ilmu tentang hukum-hukum syariah amaliyat yang umum, yang amaliyah, yang sifatnya amalan, bukan etika. yang sifatnya amalan, yang di Al-muktasab. tasabu, yang dianggap itu. Muktasabu ini naik kepada ilmu, ilmu yang didapatkan dari dalil-dalilnya hukum atau siliyah yang mendetail. Saya bantu. Dianya fikih pada istilah itu al-ilmu. Mengetahui bil ahkam syariah, mengetahui hukum-hukum syariat. Kita tahu hukum syariat, niat di wudhu wajib, ya kan? Niat di salat wajib. Mengetahui hukum-hukum syariah yang amaliyah. Mengetahui hukum syariah yang amaliyah. Kalau mengetahui hukum syariat yang sifatnya etikat, tentang ketuhanan, tentang Rasul kan, itu nggak disebut fikih, itu disebut nanti usuluddin kan, ilmu akidah. Jadi ilmu pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang sifatnya amalan. Nah, al-ilmu al-muktasabu yang ilmu itu didapatkan dari dalil-dalilnya hukum yang tafsili. Kalau ilmu didapatkan bukan dari dalil, ilmu yang kita dapatkan dari guru kita, karena atau kita dengar ceramah, itu bukan fikih namanya, itu taklid namanya. Ya, itu lebih kurang singkatnya begitu, Ustaz. Ini penjelasan paling singkat. Penting Ustaz tahu i'rabnya nih. Al-muktasabu naik kepada ilmul Al muktasabu. Amaliyati naik kepada ahkami. Hukum yang syar'i, hukum yang amali. Untuk mengeluarkan hukum i'tikadi, hukum adat, hukum adat. Oke. Hukum syar'i ini ada lima, Ustaz. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu hukum Ya. syar'i. Nah, ada hukum wad'i nanti. Sah, batal. Nah, itu hukum wad'i namanya. Syarat, manik, dan seterusnya. Kalau makna saja udah lumayan, Ustaz. Ya, silakan kalau mau lanjut. Ala mazhabil imami al-a'zamil mujtahidi, atas mazhab imam yang agung yang mujtahid, nasiris sunnati. Nasiris sunnati sebagai badal itu, tengok. Badal kepada imam. Siapa Imam A'zam? Nasir sunnah, pembela sunnah. Nasiris sunnati, pembeda sunnah. Hmm. Wad dini, pembela sunnah dan agama. Ya,
Abi Abdullah Muhammad ibni Idris bin al-Abbasi, yaitu Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas ibni Utsman ibni Syafi'in bin Utsman bin Syafi'. Hmm. Asy-Syafi'i. Eh, Asy-Syafi'i tengok. Ya, ini Abi yang pertama badal kepada imam lagi kan? Siapa imam? Apa kunyah imam itu? Abi Abdullah. Siapa namanya? Muhammad ibni Idris ibn al-Abbasi. Siapa Abbas ibni Utsmana? Siapa Utsman ibni Syafi'? Ya kan? Ibni Syafi' Asy-Syafi'i. Ya. Jadi Abi Abdullah atau Muhammad yang dibangsakan kepada Syafi'i. Syafi'i di sini bukan mazhab beliau. Syafi'i nama kakeknya. Muhammad Asy-Syafi'i. Terus apa tadi Ustaznya? Asy-Syafi'i itu sebagai apa dia tengok? Naat kepada Muhammad. Muhammad Asy-Syafi'i. Muhammad yang disebutkan kepada Syafi'i. Cuma Syafi'i di sini Syafi'i kakek beliau. Ya, ya. Kalau kita disebut Syafi'iyun, kita pengikut Imam Syafi'i kan Imam Syafi'i nggak mengikut siapa-siapa saya. Jadi Muhammad Asy-Syafi'i maknanya Muhammad yang kakek beliau bernama Syafi'i. Nah, itu naat kepada Muhammadin. Muhammadin Asy-Syafi'i. Tuh. Terus Wulida bi Ghazzati, bi dilahirkan. ghazzata ghairu musarrif. Oh, Wulida bi Ghazzata sanatan khamsina wa mi'atin. Hmm. Ia dilahirkan di Gaza tahun 150 Hijriah. Ya. Wa mata, dan wafat ia wa alaihi waridwanuhu, Hmm. Terus rahmat Allah Ta'ala atasnya dan ridhonya Allah Ta'ala, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, salkho rojaba sanata arba'a wa mi'ataini. Oh, salkho itu akhir akhir Rajab akhir Rajab tahun apa itu? 204. 204. Nah, Wulida bi Gaza. Beliau dilahirkan di Gaza. Beliau bukan orang Gaza. Cuma lahir di Gaza. Pada suatu hari saya baca dalam kitab Takrirat, beliau apa ibu beliau bersama mak kan pergi ke Gaza karena ada satu kepentingan. Sampai di sono, ibu beliau melahirkan. Kemudian nanti bapak beliau meninggal kan. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Mekah. Nah, ini. Jadi bukan beliau asli orang Gaza, bukan. Beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150. Wamata dan meninggal oleh beliau rahmatullahi taala alaih wa ridwanu yang bermula rahmatu mubtada yang bermula rahmat Allah taala dan ridhanya Allah taala itu di atasnya imam. Kapan beliau meninggal? Yaumal Jumu'ati pada hari Jumat, salkha Rajaba. Salkha bermakna akhir Rajab. Sanata arba'in wa mi'ataini tahun 204. Jadi umur beliau 54 tahun Ustaz. Ya, udah jadi tokoh besar kan, dikenal. Nah, itu Ustaz. Aman Ustaz Arab. Aman tengok. Oke, lanjut. Wa wasafal musannifu mukhtasarahu bi awsafin. Uh, Wawas Mensifatkan atau menjelaskan. oh, menjelaskan oleh musannif akan mukhtasornya bi awsafin dengan beberapa sifat. Minha, sebagiannya awsafin, Hmm? annahu sesungguhnya, nya itu annahu sesungguhnya domir, Muhtasar. Kembali ke muhtasar. annahu sesungguhnya mukhtasar fi goyatil ikhtisari wa nihayatil ijazi, pada pada goyatil ikhtisar itu dimaknai juga tengok.
Ya, dan pada puncak ringkasnya. Ikhtisar dan ijaz itu maknanya mirip-mirip lah sama kan. Bahwa sungguhnya muhtasar itu pada puncak ikhtisar dan puncak ijaz. Ini kita artikan aja puncak. Puncak ikhtisar dan puncak ijaz. Ada maknanya di depan. Apa makna ghayah? Apa makna nihayah? Ghayah puncak, nihayah penghujung sama aja. Puncak itu penghujung. Ikhtisar ringkas, ijaz juga ringkas. Ya, makanya kata beliau sama maknanya. Ini di depan dikit lagi Ustaz baca. Wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani. Ada Hmm. wal goyah dan nihayah itu dua yang bertentangan. Yang berdekatan, mutaqariban. Berdekatan, bukan Dua yang bertentangan, berdekatan. berdekatan. Hmm. Wa kazal ikhtisaru wal ijazu, begitu juga ikhtisar dan ijaz. Nah, titik dulu. Nah, itu makanya nggak dimaknain kan? Sebagian darinya sifat muhtasar, sifat matan takrib, itu fi ghayatil ikhtisar, puncak ikhtisar. Apa mana puncak ikhtisar? Puncak ringkasnya, ringkas banget. Walaupun kita nggak khatam-khatam belajarnya, tapi kata beliau ikhtisar ringkas. Wa nihayatil ijaz dan penghabisan ringkas juga. Ghayah dan nihayah itu ghayah dan nihayah mutaqariban saling berdekatan, maknanya mirip-mirip. Ya, begitu juga ikhtisar dan ijaz, maknanya mirip-mirip ya. Jadi beliau nggak berpanjang lebar di sini. Walaupun sebagian ulama membedakannya, tapi nggak apa-apa, nggak perlu dibahas kan. Nah itu. Lanjut. Wa minha dan sebagiannya ausofin tadi tengku. Ya. Sesungguhnya mukhtasar Hmm. yaqrubu alal muta'allimi li furu'il fikhi. Yaqrubu atau yuqarribu? Yakrubu, dekat. Dekat iya. Ianya itu ke mukhtasar tengku. Enggak, failnya darsu, failnya di depan. Oh, Darsuhu. oh bukannya batu itu apa itu tengku? Oh, Ke muhtasar bukan. Maksudnya muhtasar dekat kepada orang yang mau belajar bagi furu fikih. Oleh apa dekat? Ya, darsuhu oleh mengkajinya muhtasar. Jadi robitnya sudah ada di hu ini. Di dalam yakrubu nggak ada apa-apa, nggak ada domer. Ya, sebagian dari sifat wasungnya muhtasar yakrubu dekat kepada orang yang mau belajar. Belajar bagi apa? Li furu muta'ala muta'alim. Belajar bagi furu fikih, cabang fikih oleh apa mudah? Oleh apa dekat? Darsuhu oleh mengkajinya. Mengkajinya muhtasar mudah dikaji matan takrib, makanya dipakai di semua pondok pesantren. Nah, mudah belajar, mudah mengajar. Dengan sebab ringkas dia, kemudian enak lafadznya. Ya. Terus, wa yashulu alal mubtadi'i hifzuhu dan hmm, mudah mubtadi oleh menghafalnya mukhtasar. ya orang yang mau menghafal, menghafal di luar kepala, mudah. Ya, oke. Hai istihdaruhu ala zahri qal qalbin, Ya, yaitu istihdaruhu maksudnya menghadirkan tengok. menghadirnya muhtasar. Apa makna menghafal? Ini maknai menghafal. Menghafal, apa makna menghafal? Istihdaruhu, menghadirnya muhtasar. Ala dhahri kalbin, di atas zahir hati, di luar kepala. Mana? Ya, Liman yarghabu fi hifzi mukhtasarin fil fikhi, bagi orang hmm. gemar ia pada menghafal mukhtasar dalam ilmu fikih. Ya, Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqai, dan meminta juga akanku, minta juga akanku juga oleh sebagian teman-temanku an uksiro fihi, uksiro, bahwa di aksaro diperbanyak gitu. ya,
Dia fi'il madi majhul ya atau mudhari itu tengku? Meminta kepadaku juga oleh sebagian teman-teman an uksira fi'il mudhari. Kan bahwa saya memperbanyak aksara yuksiru. Uksiru kah fi'il mudhari ke-13 ana. Kan bahwa saya perbanyak dalamnya muhtasar. Akan saya memperbanyak padanya mukhtasar ay al mukhtasari mana itu? Minat taksimati lil ahkamil fiqhiyah dari pembagian-pembagian Ya, untuk bagi hukum-hukum fikih. ya. Jadi pembagian bagi hukum fikih maknanya banyak pasal, Ustaz. Enggak? Faslun fil istinja, faslun fi syurutil wudu, fi arkanil wudu, dan seterusnya. Terus, Wa min hasri ay dhabtil khisalil wajibati wal mandubati wa ghairihima. hmm, Dan dari hasor. Hasor itu apa itu? membatasi. Ini beliau memaknai mundabit. Mundabit perkara-perkara yang wajib. Mana mundabit menentukan perkara yang wajib. Yang wajib dalam wudu empat perkara atau enam perkara kayak rukun. Kemudian sunnah-sunnah untuk sunnah mandi, mandi sunnah ada 13 misalnya. Walaupun dalam kitab lain lebih. Tapi beliau mentobit dalam matan takrib untuk mudah saja. Bukan tujuan membahas seluruhnya, itu maknanya. Meminta kepadaku juga oleh sebahagian teman bahwa saya perbanyak dalam muhtasar akan pembagian hukum-hukum fikih dan dari membatasi. Maknanya menentukan perkara-perkara yang wajib pada wudhu, yang wajib dalam sholat. Ya enggak? Wala mandubah dan membatasi perkara-perkara yang sunnah dan lain keduanya yang wajib sunnah. Seperti hayah sholat ada berapa? Beliau jelaskan dalam matan takrib. Nah, jadi mentobit maknanya menyebutkan angkanya. Mentobit perkara dengan angka disebutkan. Mandi sunnah 15. Padahal kalau sunnah wudhu 12 misal. Padahal dalam kitab lain sunnah wudhu orang sampai 20, sampai 30 kan. Nggak apa-apa untuk mudah saja. Jadi makna mentobit di sini menentukan bilangannya. Mentobit, nah mana tadi? Muntabit perkara yang wajib. Mana muntabit menentukan dengan angka tertentu. Aman Ustaz? Lanjut Tengku. Ya. Gimana lagi? Gimana? Gimana? Lanjut. Lanjut Ustaz. Kasih kedengaran kah? Nyanyi itu kembali ke Yang mana? Yang mana? ada sih Tengku. Suara Ustaz kurang kedengaran. Coba ulang Ustaz. Pertanyaannya. Fa ajabtuhu ila su'alihi Hmm. tataliban lis-sawabi minallahi ta'ala. Hmm. Maka saya kabulkan akannya sebahagian ikhwan. Su'ali itu su'lihi di situ Tengku. Su'lihi, su'alihi juga boleh sama. Fa'ajabtu ila su'alihi atau ila su'lihi sama. Ya, Masdar. Maka saya kabulkan akannya sebahagian ikhwan ila su'lihi kepada permintaannya. Kita Ustaz su'alihi. Iya Tengku. Gak apa-apa, sama. Biasa ada beda-beda niskah Ustaz. Boleh dua Ustaz. Su'lihi, su'alihi boleh. Hmm. Fi, fi zalika akan demikian taliban Hmm. dalam keadaan hal itu Tengku. Dalam keadaan meminta. Dalam keadaan meminta lisawabi pahala dari Allah Ta'ala. Ada situ. Oh. Juz, juz'an. Juz'an atau juz'un Tengku? Jazaan. Oh, juz'an. Dia sebagai apa itu Tengku?
Nah, fa'ajabtuhu maka saya kabulkan akannya sebahagian ikhwan ila su'alihi kepada permintaannya. Bahagian ikhwan dalam demikian demikian membuat matan matan mukhtasar yang banyak fasalnya. Toliban kita hal kepada tu fa'il ya. Hal keadaan saya toliban yang meminta lisawa bagi-bagi pahala minallahi dari Allah. Hal keadaan saya itu yang meminta bagi pahala dari Allah. Nah, sebagai apa pahala itu? Jazaan, sebagai balasan. Ya. Ada dalam kitab Ustadz Jazaan. Ada Tengku. Ya, jazaan. Jadi jazaan di sini i'rabnya maf'ul, Ustaz. Kita takdir a'ni. Hal keadaan saya yang meminta bagi pahala dari Allah, a'ni maksud saya jazaan, akan balasan. Mananya hal keadaan saya yang meminta akan balasan ala tasnifi hadzal muhtasari atas mengarang ini muhtasar. Jazaan maf'ul. Ah, jazaan maf'ul. Amelnya kita takdir a'ni. Dalam kitab Kutul Habib atau Tausyih Syekh Nawawi beliau mentakdirkan a'ni jazaan. Nah itu. Lanjut Tengku. Ya, lanjut. Ragiban ilallahi subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Berharap ragib hal juga ya Tengku. ya hal juga kepada tu. Ragiban dalam keadaan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasari. Ya. Meminta dari keutamaannya Allah atas Hmm. semua mukhtasar. I'anah bukan meminta, hanya meminta tolong. Hal Minta keadaan tolong. saya yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala fil i'anah dalam ditolong, diberikan pertolongan min fadlihi dari karunia-Nya Allah. Pertolongan kemana? Ala tamami hadzal muhtasari kepada sempurnanya ini muhtasar. Kepada sempurnanya ini muhtasar. Terus, Wa fit taufiqi lis sawabi. hmm. Dan pada taufik, wanya itu ataf kemana itu Tengku? Fit taufik atah kepada filianah. Hal keadaan saya yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan pertolongan dan dalam mendapatkan taufik. Wa fit taufiki atah kepada filianah dalam mendapatkan taufik, taufik untuk benar. Lawan salah kan? Jangan sampai salah dalam menulis, memaknai. Nah, ini. Nah, ya. Fit taufik atah kepada filianah. Wa huwa diddul khoto'i dan dianya Sawab. isawab itu lawan khoto' salah. Ya. Innahu ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala ala ma yasha'u ay yuridu Hmm. atas sesuatu yang berkehendak ya Allah ay yuridu yang yuridu menginginkan ya Allah qadi apa itu? Qadirun itu maha kuasa. Qadirun. Oh, mubtada berarti ditunggu. Khobar inna. Mana? Oh, mana? Jadi ini kita emang rada rumit, Ustaz. Harus biasa dulu kah? Karena beliau langsung memaknai kan. Dan ada maksud di setiap ini. Saya bantu jelaskan. Yang pertama beliau minta taufik untuk benar. Apa benar? Diddul khata lawan salah. Kenapa beliau meminta? Innahu ini makam ta'lil. Kenapa beliau meminta kepada Allah innahu? Karena sungguhnya Allah Ta'ala alama yasha atas apa yang Allah kehendaki. Apa makna yasha yuridu? Maknanya beliau pengen mengatakan yasha dan yuridu sama. Masyiatullah dan iradatullah sama. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas apa yang ia kehendaki. Qadirun itu mampu. Allah mampu memberikan apapun. Karena itu saya minta kepada Allah taufik, minta pertolongan karena Allah mampu. Kemudian qadirun beliau artikan qadirun. Ada maksudnya. Apa maksudnya? Qadir wadannya fa'il. Kalau wadan fa'il, isim yang berwadan fa'il kadang-kadang bermakna isim fa'il, kadang-kadang bermakna isim maf'ul. Qadir di sini beliau pengen bilang makna isim fa'il yaitu qadir.
yang mampu, bukan yang dimampui, bukan. Kadang-kadang ada jarihun, maknanya majruh, orang yang dilukai, bukan yang melukai. Makanya beliau maknain kan, ada maksudnya ini Ustaz. Gimana? Ya nggak apa-apa kita belajar. Ini kan kita baru belajar pertama kan. 7 kali khatam insya Allah. Paham semua maksud beliau. Setiap beliau ini ada maksudnya. Nah, nah, gimana? Ada pertanyaan? Nah, nah itu. Oke, aman lanjut. Wa bi ibadihi latifun khabirun bi ahwali ibadihi. Dan Hmm. dengan hamba-hambanya Allah, Itu latifun, maha lembut. Ya, khabirun yang maha baik. Bi ya, ahbadihi dengan keadaan hamba-hambanya. ya. Titik dulu Ustaz. Jadi ternyata latif di sini bukan lembut maknanya Ustaz. Jadi nggak usah kita maknain dulu karena ada makna di depan. Ini yang penting bi'ibadihi atah kepada alama yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas apa yang ia kehendaki itu maha kuasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala dengan hamba-hambanya Allah itu maha latif. Itu maha khabir. Jadi latifun khobar inna. Sesungguhnya Allah Ta'ala latifun itu maha latif terhadap hambanya. Ada makna latif lembut. Ada makna latif Allah tahu hal-hal yang sangat halus sekalipun. Ya, baru niat hambanya aja Allah tahu kah? Makanya nggak usah kita maknain ada makna. Yang penting i'rabnya usah tahu. Latifun khobar innahu. Inna bi'ibadihi muta'ala kepada latif. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha latif terhadap hambanya. Khabirun itu maha khabir terhadap hambanya. Apa makna maha latif, maha khabir terhadap hambanya? Bi ahwali ibadih terhadap keadaan-keadaan hambanya. Belum beliau maknain latif apa, khabir apa ada di depan. Baca dulu. Wal awwalu muktabasun min qawlihi ta'ala. Adapun yang pertama itu muktabasun. Oh, Diambil. diambil. Itu diambil dari firman Allah Ta'ala. Allahu latifun bi'ibadihi. Adapun Allah itu maha lembut bagi hamba-hambanya. Ya. Wasani min qawlihi ta'ala. Adapun yang kedua itu dari Allah Ta'ala. Wa huwal hakimul khabiru. Dan dianya Allah itu maha Hakim. hakim. Maha bijak. Nah, Nah, ya. Artinya kata beliau tadi kan innahu ta'ala ala ma yasha'u qadir. Oh ini enggak. Wa bi'ibadihi latifun khabir. Ini latif diambil dari firman Allah surah Asy-Syura ayat 19. Allahu latifun bi'ibadihi. Ibarat yang kedua khabir. Allah beliau ambil dari misalnya ambil dari surat Syura dari surat Al-An'am ayat 18. Ya. Hakimul khabir. Adapun qadir beliau enggak bahas padahal banyak juga dalam Quran qadir kan. Yang di depan baru ada makna apa makna latif apa makna khabir nah, ini. Azan saya. Masya Allah. bentar Tengku. Di sini azan mic-nya pas di depan pintu. Siap, siap. Saya pause dulu nanti ini. Oh, mana tadi? Wal latif tengku. Ya, Wal latif wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Adapun latif dan khabir itu dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. hmm. Wa al awwali adapun makna yang pertama al alimu bidaqaiqil umuri mushkilatiha. Wa muskilatiha. Ya. Wa mushkilatiha. Adapun makna yang pertama itu alam tengok atau alim. Alim yang mengetahui. Alim itu yang maha mengetahui dengan detailnya perkara. Hmm. Dakot tengok.
Ya, daqaik itu detail atau yang tersembunyi, yang halus-halus, yang tersembunyi, yang detail kan. Halus perkara wa muskilatiha dan muskilnya perkara. Skill yang rumit-rumit ya. Yang istibah bagi Allah nggak ada tasyabuh kan. Nggak ada tertukar, nggak ada muskil lah. Yang muskil-muskil perkara bagi insan maksudnya. Allah mengetahuinya. Bagi Allah nggak ada cerita muskil. Muskil bagi kita kan rumit kan. Kita nggak paham. Terus, Wa yutlaqu aidan bimakna rafiqi. Bimakna rafiqi bihim. hmm. Wa itu atafnya ke Oh, makna ini tengku. ini nggak di atas nih, tidak nih. Dan digunakan akan dianya latif juga, tidak nih. Dan dipakaikan akan dianya latif juga dengan makna rafiq, sayang terhadap mereka. Inilah yang sering kita artikan latif, maha lembut, maha sayang kan. Nah, ini isti'nah Ustaz. Jumlah baru dan digunakan, diitlak namanya digunakan, dipergunakan akan dianya latif juga dengan makna rafiq bihim. Latif bil ibad maknanya rafiq bil ibad, sayang terhadap hamba. Nah, terus Wallahu ta'ala alimun bi'ibadihi. Maka adapun Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan hamba-hambanya. Wa muwadi'i hawaijihim rafiqun bihim. Dan dengan muwadi. tempat, Tempat-tempat nawadi, tempat-tempat. dan tempat-tempat hawaijihim kebutuhan mereka. Ya, Rafiqun, Rafiqin itu khobar kedua tengko. ya, itu yang lembut terhadap mereka. Jadi kita punya Tuhan Allah yang Maha Latif, nggak perlu takut kan? Apa arti Allah Latif? Allah tahu hamba, tahu perilaku kita, keadaan kita, Allah tahu kebutuhan kita kan? Ya, Allah tahu isi hati kita, baru minta kita pengen jadi orang kaya. Nih Allah tahu, Ustaz. Cuma belum dikabulkan aja kan? Rafiqun bihim. Ya, itu lagi lembut terhadap mereka. Sayang banget Allah ke kita. Banyak dosa Allah ampuni kalau kita mau taubat. Punya Tuhan yang seperti ini kan senang kita. Terus, Wa makna sani qaribun min makna al-awwali. Adapun makna yang kedua itu dekat dari makna yang pertama. yang kedua maknanya khabir. Khabir juga maknanya sama. Tahu perkara-perkara yang halus, yang rumit. Eh, makanya beliau tidak memberi makna lagi. Langsung bilang makna yang kedua hanya ani khabir. Mendekati makna pertama. Sama. Cuma biasanya ada yang membedakan. Latif maha lembut. Khabir maha tahu segala hal kan. Tapi dalam kitab ini disamakan. Ya udah. Sama kan. Lebih gampang lagi. Ini penggunaan dalam bahasa Arab. Lanjut Ustaz. Wa yuqalu dan dikatakan khabirtu syai'a akhbaruhu. Aku kabarkan akan sesuatu maka aku mengabarkannya gitu. Gitu maknanya itu. Ya, beliau pengen bilang khabir itu khabira madinya. Akhburu. Artinya wadan fa'ala yaf'ulu. Fa'ila yaf. Nggak ada fa'ila yaf'ulu. Kenapa khabira? Kho Aneh juga Ustaz. khobar tuh tengko. Nggak boleh nih khabir tuh. Nggak boleh nih. Yang benar khobar tuh. Nggak ada fa'ila yaf'ulu. Nggak ada. Ini kan khabir tuh topik di kitab saya. Khabir tuh akhburu. Ini nggak ada. Nggak mungkin kisrah dhammah. Kalau kasrah kan dua, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu. Berarti ini khobar tuh Ustaz nih. Yang benar. Wadan nasara yang suruh. Khobar tuh syai'a. Madinya khobara, mudari'nya akhburu. Maknanya nasara yang suruh. Beliau pengen bilang, madi fatah, mudari' dhammah. Fa'innahu bihi khabir. Sungguhnya seorang dengannya sesuatu itu yang tahu. Isim fa'ilnya khabir. Ay alim. Nah ini isim fa'il nih. Khabir bermakna fa'il. Khabir. Nah, ini hanya penggunaan lugawi saja, tasrif. Kesimpulannya, khobara itu wadannya nasara yansuru. Nah, itu aja. Kalau di sini ada bedanya itu fa innahu fa anna di sini tengko. Mana yang betul tengko? Fa'inna. Fa inna tengko. Ya.
Fa innahu. Eh, Fa innahu. Fa innahu. Cocoknya fa innahu. Tasrif nih. Kayak seolah-olah fadzaka ya. Fahuwa. Fahuwa fa'ilun. Maka Tasrif. sesuatunya bihi dengannya apa itu kok? Ini enggak perlu dengannya sesuatu. Ini tasrif lugawi Ustaz. Khabartu syai'a. Aku mengetahui akan sesuatu. Akhbaru mudhari'nya. Aku mengetahui akannya sesuatu. Fa innahu bihi khabir. Sesungguhnya seseorang dengannya sesuatu itu yang tahu, yang alim. Nah, jadi ini bihi ini kembali ke syik nih kalau kita mau maknai. Kembali ke syik. Nah, nah itu Ustaz. Fa innahu. Ya, hi ini Oh, kembali ke syik. Dan perlu dibahas. Lanjut. Belum masuk. qala Ya. qala rahimah. Oh, di sini ada musannifnya, Tengku. Sini enggak ada. Nggak apa-apa. Jadi fa'il ini fa'il dizahirkan ya. Qala rahimahullah boleh. Qala al-musannifu. Mungkin beda-beda teks kita. Nggak tahu Ustaz kalau 7 kitab sama 7 beda. Nggak apa-apa. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, Hmm. berkata oleh musannif, semoga Allah merahmati akannya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamit toharoti. Kitab hukum-hukum toharoh. Ya. Wal kitabu lughatan, adapun kitab secara bahasa, masdarun bimakna dhammi wal jam'i. Itu masdar dengan makna kumpul dan jamak. Menghimpun. Menghimpunkan. Dhammi mengumpulkan. Jam'i menghimpunkan sama kan? Jadi kitab secara lugawi apa arti kitab? Mengumpulkan. Kataba kan mengumpulkan Ustaz. Menulis apa menulis? Menulis kan mengumpulkan huruf-huruf kan? Kataba yaktubu. Menulis mana menulis mengumpulkan huruf. Terus Wastilahan, dan kitab secara istilah, ismun li jinsi minal ahkami. Itu nama bagi satu jenis dari beberapa hukum. ya, jadi kitab secara istilah, istilah ulama fuqaha ya, itu ismun li jinsim minal ahkam. Itu nama bagi sekelompok hukum. Kitabus shalah, tapi berkaitan khusus dengan jenis hukum-hukum sholat. Kitabus siyam. Kemudian dalam kitab nanti ada bab, ada pasal kan, ada tambih, ada furung. Nah, sebenarnya ya penting nggak penting sih beliau bahas sekalian nih kitabu Kah? Karena ada tulisan kitabu ahkam thaharah. Kitab apa sih arti kitab? Oh, nama bagi satu jenis hukum tertentu. Yang di dalamnya ada bab lagi, yang di dalam bab ada pasal, di dalam pasal nanti ada furung, dalam furung ada tambih kan, ada tatimah dan seterusnya. Nah, itu. Terus Wa ammal babu, adapun bab, itu bab yang mana itu tunggu? Oh, bedanya bab sama kitab tadi kitab. tunggu. Beliau pengen bilang ini kitab lebih besar dari bab kan? Bab berada dalam kitab. Terus, Fasmun li naw'in mimma dakhala tahta zalikal jinsi. Itu satu nama bagi cabang, bagi satu kelompok ya bagi satu kelompok sesuatu yang masuk atasnya oleh demikian jenis. di bawah dah. Oh, Adapun mas bab, dianya bab itu nama bagi satu kelompok dari ma. Satu kelompok dari ma, dari hukum-hukum. Ya kan? Dari hukum yang masuk ianya ma, yang masuk ianya hukum di bawah demikian jenis. Artinya bab ini lebih kecil dari kitab. Kalau bahasa Indonesianya misalkan jenis, padi jenis kan? Jenis makanan itu ada padi, ada jagung kan itu jenisnya. Kemudian padi kan ada banyak modelnya, ada padi pulut, apa namanya? Beras pulut Ustaz. Beras ketan, ada beras biasa, beras putih kan?
Itu no-nya namanya. Artinya kitab lebih umum. Ada kitabus sholah. Di dalam kitab ada bab nanti. Bab sholat, bab rukun sholat mungkin. Bab sunnah. Atau bab-bab macam-macam bab. Dalam sholat itu kitabus sholah ada bab-bab yang berkaitan dengan sholat. Ada bab toharoh. Ada bab apa lagi? Bab tayamum kah? Kan berkaitan dengan kitab. Kitab sholat. Atau bukan? Kitab taharah ini. Kitab taharah. Taharah nanti ada bab wudu, ada bab mandi kah? Ah itu. Artinya taharah lebih umum. Kadang taharah dengan wudu, dengan mandi, dengan tayamum dan seterusnya. Nah, itu. Bab itu nama bagi sekelompok hukum, bagi sekelompok dari hukum-hukum yang masuk ia di bawah demikian jenis. Maknanya kitab lebih besar daripada bab. Nah, itu aja. Jangan kita bikin rumit ya. Bagaimana? Lanjut. Fasmun itu fa-nya itu fa jawab jawab itu Tengku. Fa jawab amma. Ismon khobar mubtadanya madhu huwa takdirnya. Ammal babu fahuwa. Ismon. Jadi jumlah ismon, jumlah mubtada khobar. Jadi jawab amma pakai fa kah? Jawab amma selalu wajib ada fa. Apalagi? Mimma naik kepada nau'en. Muta'alaq ke mahdhuf naik kepada nau'en. No, satu kelompok yang ada, yang satu kelompok dari ma. Ma mausul yang masuk ianya ma aitnya. Masuk di mana? Tahta zalikal jinsi. Jinsi badal kepada zalika. Aman. Nah, kalau aman lanjut. Fat-tuharatu bi fathit to'i. Adapun tuharah dengan fathah to atau harati. Lugotan secara bahasa an-nazafatu itu kebersihan. Wa amma syar'an dan adapun taharah secara syariat fafiha fafiha dan di dalamnya taharah itu. Ya, padanya taharah. Tafa siru kasirotun. Itu banyak penafsiran. Ya, itu ada penafsiran yang banyak. Ada pun syarat. Adapun taharah pada syarat itu fafiha maka sabit padanya taharah itu tafasiru kasiratun ada penafsiran-penafsiran yang banyak. Fiha khabar muqaddam, tafasiru mubtada muakhar. Kasiratun naik kepada tafasiru. Tafasiru nggak pakai tanwin karena isim ghairu munsharif dan sigat muntahal jumu. Jadi secara syar'i banyak definisi taharah kan. Macam-macam cara ulama menafsirkan taharah, mendefinisikan. Nah, ini di antaranya. Lanjut. Minha qauluhum dan tidak ada wawunya ya Tengku. Nggak ada minha dan sebahagian darinya tafasir kembali ke tafasir. Sebagian dari penafsiran yang banyak itu ucapan mereka, ucapan ulama itu Tengku. Ya, Fi'lu ma tustabahu bihi sholatu. Itu perbuatan sesuatu yang dibolehkan dengannya ma akan sholat. fi'luma melakukan sesuatu yang dibolehkan dengannya sesuatu akan sholat, melakukan sesuatu yang jadi boleh dengan melakukan itu, melakukan sesuatu yang dibolehkan dengannya sesuatu yang dilakukan akan sholat. Apa sesuatu itu? Min wudu'in wudu, wa ghuslin mandi, tayamum tayamum dan menghilangkan najis. Berarti taharah itu salah satu arti taharah berwudu. Nah, itulah taharah. Mandi junub, tayamum, menghilangkan najis kan? Melakukan sesuatu yang boleh dengan sesuatu itu salah apa sesuatu wudu. Berarti melakukan wudu, melakukan mandi, melakukan tayamum, menghilangkan najis itu namanya taharah. Nah,
Terus Wa amma toharotu biddommi. Adapun toharoh dengan dommah. At-toharotu nya itu berdomah Tengku. tuharah tuh. Oh tu. At-tuharotu. Fasmun libakiyatil ma'i. Itu suatu nama untuk sisa air. Ya, tuharah dengan dhammah, fasmon libaqiyatil ma. Itu nama bagi ketinggalan air, bagi sisa air. Lebih dari air wudhu. Kita wudhu pakai gayung lah. Ada lebih sedikit dalam gayung, namanya tuharah. Atau kita wudhu pakai cerek, teku lah. Ada sisa air di cerek, namanya tuharah. Kalau kita wudhu di laut, sisa air laut nggak disebut tuharah. Ini sisa-sisa yang sedikit. Baru disebut tuharah. Titik Ustaz di sini, titik tiga. Ada yang perlu dibahas, Ustaz? Nah, Masya Allah, lagi kurang fit Ustaz dari pilot ini. Nah, itu dia Ustaz. Kajian Fathul Karib. Kalau kitabun itu Tengku. Kitabu ahkam itu hari itu. Langsung dimasukkan ke ahkam itu Tengku. Nah, ini hadza kita takdirkan. Hadza kitabu ahkamil Thahara. Ini kitab menjelaskan hukum-hukum taharah. Walaupun kita takdir banyak di sini kan. Hadza kitabu asalnya kitabu bayani ahkamil taharah. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah kitab menjelaskan hukum-hukum taharah. Maksud Ustaz nanya apa? Kitabu khobar ya Robnya. Kita takdirkan mubtadanya hadza. Oh berarti Atau di ahkam itu ada kalimat yang dibuang juga ya Tengku. ya sebelumnya biasanya kan ini kita menjelaskan hukum-hukum taharah. Di sebelum ahkam aja kita takdirkan bayani. Ya, gitu Ustaz. Atau ahkamu kitabu mubtada khobarnya kita takdirkan juga boleh. Bermula kitab pada menjelaskan hukum-hukum taharah. Hadza mahalluhu. Ini tempatnya boleh juga. Sama kayak i'rab bab. Kalau ketemu babu kan. Babu, baba, bebas kita baca. Kalau kita lihat hasyiah bajuri mah banyak takdir Ustaz. Kita jangan mentakdirkan dulu kan. Kalau Ustaz lihat-lihat hasyiah sendiri nggak apa-apa. Nanti Ustaz tahu nih. Ini sudah membantu gambaran makna Fathul Qaribnya. Hasyiah bajuri diintip-intip aja. Kadang ada penjelasan tambahannya. Makanya sengaja saya nggak menampilkan hasyiah bajuri kan. Ribet nanti sibuk kita lihat ke dalam nggak jalan-jalan. Fathul Qaribnya ini fokus Fathul Qarib dulu. Oke Ustaz. Ya Tengku. Oke. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Tengku. Ya.